In 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to I Think Podcast. Pak Tony, udah lama banget kita nggak ketemu. Iya, betul. 4 tahun lalu atau sekitar 4-5 tahun lalu. 4-5 tahun lah. Ya, kita terakhir ketemu di pas pelatihan kita di Mangga. Bukan Mangga 2 itu Pak ya? Itu kita di Gajah Mada. Gajah Mada yang di hotel. Yang di hotel Gajah Mada. Oh, itu Gajah Mada ya? Gajah Mada. Iya, itu yang terakhir kan? Iya, betul. Gajah Mada. Nah, saya ketemu Pak Tony udah kenal Pak Tony juga udah lama, sekitar 4 tahunan, dan Bapak menjadi salah satu figur yang membuat hidup saya, menghargai hidup saya. Menyadari bahwa ternyata kita hidup tuh bagaimana kita cara menghargai hidup aja. Nah, mungkin yang nonton video ini atau yang dengerin podcast ini mungkin belum pernah lihat Pak Tony, figur Pak Tony sebenarnya apa. Mungkin saya ceritakan sedikit kali Pak di depannya ya. Yeah. Bahwa beliau, apa kita nyebutin, difabel berarti Pak ya? Iya, betul. Difabel. Pak Tony kehilangan salah satu dari kakinya. Iya. Kaki sebelah kanan. Nah, itu background dia itu yang membuat saya merasa bahwa kok bisa sih Bapak bisa tetap survive hidup waktu itu seperti itu. Yeah. Nah, mungkin yang hal pertama sih Pak, gak semua orang bisa ngadepin kejadian ini dengan lapang dada, dengan menerima. Apalagi kan kalau nggak salah, seingat saya Pak Tony pernah cerita bahwa dialamin dari umur 7 tahun. 7 tahun, dan itu masih muda banget. Bagaimana Pak Tony bisa? Itu kenapa sih Pak sebenarnya asal mulai? Mungkin itu dulu kali yang saya juga belum pernah nanya. Oh iya. Jadi sebenarnya saya itu ditolong Tuhan kesempatan hidup ini. Soalnya waktu 7 tahun itu saya ngalamin sakit itu nggak ada gejala. Oke. Nggak ada gejala, tapi saya suatu hari itu sore-sore main sama teman-teman. Main zaman dulu itu tahun 80 berarti ya. Sekitar tahun 80 itu main di depan rumah ada halaman. Ya zaman dulu ayam berkeliaran. Nah, ayam kalau itu kan suka ngeduk-ngeduk tanah tuh, dia suka diem di situ kan. Jadi agak legok, tanahnya itu nggak rata. Jadi pas saya lagi mundur-mundur, keinjek itu, saya jatuh. Kejatuh ke belakang itu, kaki saya sakit. Jadi itu sama teman-teman saya dibopong, bawa pulang, dianterin ke rumah. Udah, mama saya pikir saya keseleo. Jadi dibawalah ke tukang urut. Udah diurut sebulan. Kok mama saya bilang ini kok nggak sembuh-sembuh. Oh. Jadi mama saya curiga, coba deh, takutnya karena tulangnya ini ada yang patah atau apa. Dibawa ronsen. Dibawa ronsen, dokter lihat, wah, dokternya bilang ini kayaknya ada kelainan di tulang, kata dia. Dokternya juga belum bisa mastiin. Jadi ya udah, kata dokter ronsen itu lebih baik dibawa ke rumah sakit, dicek lebih jauh. Dibawalah ke karena nenek saya ada di Bandung, saya tinggalnya di Lampung, jadi dibawalah ke Bandung. Dibawa ke Bandung, masuk rumah sakit. Di sana 1 bulan, di rumah sakit 1 bulan, dokternya belum bisa mastiin sakit apa. Kebetulan kakak saya yang paling besar itu udah kuliah di Jakarta. Jadi mama saya bilang, coba kamu cek di Jakarta ada dokter yang bagus gak, dokter tulang. Pergilah saya akhirnya dapat dokter di RSPAD. Oke. Udah sebulan di Bandung belum ada hasil, dibawa ke rumah sakit RSPAD. Itu dengan kondisi berarti masih belum tahu sama sekali bahwa Pak Tony ada hal yang mengancam kehidupan berarti? Ada, cuman dokternya belum pastiin apa gitu. Antara kanker tulang, TBC tulang, sama satu lagi apa saya juga nggak ingat. Itu begitu bawa ke RSPAD, dokternya lihat, dia bilang, Pak ini tumor tulang. Dia bilang. Tumor tulang? Iya, tumor tulang. Jadi katanya tulangnya itu, saya juga waktu itu 7 tahun ya, kalau nggak salah itu. Jadi dia di tengahnya itu habis katanya. Jadi di tulang kita tengahnya habis? Iya, tengahnya habis. Tapi saya nggak tahu benar apa nggak. Ini saya ingetan saya waktu kecil aja, dikasih taunya begitu. Jadi habis itu kita coba berobat dulu. Berobat, dokter bilang disinar dulu. Kalau nggak salah itu 10 kali. Jadi kita proses dulu tuh. Disinar, nggak ada perkembangan. Dokter bilang
nggak ada jalan keluar, mesti diamputasi. Di saat umur 7 tahun. Dan Bapak itu tahu bahwa akan kehilangan. Iya. Terus mama saya cari alternatif, coba bawa ke luar negeri, ada bisa nggak gitu kan. Dokternya bilang percuma, ibu bawa ke luar negeri juga sama hasilnya. Akhirnya ya udah diputuskan. Mama saya bilang sama saya, kaki kamu nggak bisa sembuh kalau harus dipotong. Apa yang dirasain Pak pada saat usia 7 tahun mendengar hal bahwa kaki saya akan hilang satu? Iya. Waktu itu sih terus terang saya enggak ada rasa apa, cuma saya bilang ya udah, kalau memang harus dipotong ya dipotong. Cuma saya minta waktu mau masuk operasi itu, saya ingat bilang sama mama saya masuk, mama harus ada, nanti saya keluar, mama juga harus ada. Saya cuma minta ditemenin, itu aja. Iya. Akhirnya masuk operasi, keluar diamputasi, saya melek, mama saya ada, sadar kan. Nah di situ. Tapi berarti kan setelah dari operasi itu berarti Pak Tony sendiri menjalani kehidupan yang sangat baru berarti. Di saat usia masih muda. Betul. Quote unquote adalah baru, bahwa mungkin dari beberapa orang mungkin di luar sana yang mungkin senasib sama Pak Tony juga sekarang, ya kan? Pasti kan ada rasa kayak, wah gue nggak bisa ngelakuin kegiatan sama kayak dulu. Gue hidup beda dari teman-teman gue lain. Apa yang Pak Tony lakukan setelah dari keluar rumah sakit gitu, Pak? Waktu keluar dari rumah sakit itu ya, saya karena berobat itu kan berarti sekitar 3 bulanan pemulihan. Kaki saya itu untuk berdiri aja nggak kuat, karena udah saking lama diranjang, nggak pernah dipakai. Jadi terapi dulu. Terapi nguatin kaki kirinya, habis itu baru belajar pakai kruk. Oh iya. Karena suatu hal yang baru itu menjadi belajar pakai kruk. Habis itu bikin kaki palsu. Waktu itu kaki palsunya itu cukup berat. Itu mungkin sekitar 7 sampai 10 kilo. Zaman dulu itu daerah dulu. Iya, waktu saya kecil, saya udah pakai kaki palsu itu pun saya pakai tongkat lagi. Awal-awal pastilah kita balik ke sekolah, teman yang sama, kitanya yang berbeda. Iya, pasti. Iya. Awal-awal saya masuk sekolah, ya pasti teman ngeliatin gitu kan, teman sekolah ngeliatin. Dulu di sekolah itu sebelum masuk kita kumpul dulu di aula. Habis itu berbaris, masuk rame-rame masuk ke kelas. Begitu saya balik, itu kelas 2, saya diizinkan sama guru untuk naik kelas, tapi dicoba. Karena saya bilang sama mama saya nggak mau nggak naik kelas, saya bilang, saya maunya naik kelas. Jadi mama saya menghadap sekolah mengizinkan, kita lihat evaluasi 3 bulan, kalau ini anak nggak bisa mengikuti, mohon maaf harus balik. Jadi saya diizinkan naik kelas 2. Jadi masuk naik kelas 2, itu biasa kita ngumpul di aula. Saya kelas 2 itu nggak langsung masuk di kelas spesial, langsung duduk di kelas. Iya. Itu pertama pas malu lah, kita nggak enak. Pasti kan, Pak. Teman-teman masuk, kok ada dia? Udah ada ini di sini. Terus biasa SD celana pendek, ini saya pakainya celana panjang. Iya, masuk diliatin. Itu awal kita pasti malu. Awal-awal itu malu. Terus saya juga biasa pulang, teman-teman pulang, saya tetap tinggal di kelas sampai saya sekolah itu di langganan naik beca dulu. Naik beca, jadi tukang becanya datang jemput saya ke kelas, tenteng saya, ajak saya pulang gitu. Hari itu tukang becanya telat. Kelas 2 itu karena sekolah dulu itu nggak panjang waktunya. Iya. Jadi kebagi 2. Jadi ada yang ke sekolah pagi sama sekolah sore zaman dulu tuh. Iya. Jadi saya belum dijemput, kelas siang-siang udah datang lagi masuk. Waduh, saya nggak kenal semua, malu bener ini di kelas kan. Itu saya inget itu. Waduh, ini saya bilang gimana ini ya, saya duduk di dalam. Cuma kan gurunya sama, jadi gurunya kan tahu. Ya udah nggak apa-apa, kamu di sini aja. Jadi tempat yang saya dudukin itu harusnya anak siang itu dipindahin sama gurunya. Nggak apa-apa, kamu di sini aja. Itu malu. Makanya saya inget
Biasa yang membuat kita malu itu kita ingat gitu. Iya, benar. Iya. Belum saya pernah ngalaminnya. Waktu itu sekolah zaman dulu itu nggak kayak sekarang. Klosetnya banyak duduk. Saya zaman dulu itu klosetnya jongkok semua. Bener. Apalagi di sekolah. Zaman dulu itu. Terus kaki palsu saya itu masih yang pertama kali itu. Yang cuma lurus doang, bener nggak sih Pak yang zaman dulu ya, bener ya? Iya, itu semua isinya gips penuh, berat, makanya berat. Oh, itu saya pernah ngalamin sakit perut. Saya mau buang air besar. Wow, bagaimana caranya? Klosetnya kloset jongkok. Saya sakit gitu. Mau pulang, udah mau masuk sekolah gitu kan. Saya tahanin. Nah itu saya ngalamin penderitaan gitu. Orang zaman dulu katanya suruh pegang batu. Untuk nahan suruh pegang batu. Saya cari batu, saya ambil, saya tahan. Itu kesannya, maksudnya biasa lah nahan gitu. Tapi yang saya alami waktu itu karena kendala kondisi saya membuat saya harus menderita. Sebenarnya kalau saya itu bisa. Ya kan? Ya, kalau misalkan kondisinya kita normal seperti orang normal, bukan suatu hal yang harus jadi masalah. Iya. Nah, berarti kan dengan adanya perubahan seperti itu, Pak, dengan berjalannya juga Bapak mulai naik kelas, teman-teman sudah mulai tahu, ya kan? Bagaimana akhirnya Bapak mulai bisa menerima bahwa iya, saya beda dari yang lain? Saya pikir saya mulai bisa menerima itu waktu saya kelas 5 atau kelas 6 SD, saya lupa persisnya. Mulai saat itu saya bilang sama mama saya nggak mau pakai celana panjang lagi. Saya bilang, saya mau pakai celana pendek aja. Saya sama yang lain gitu. Mama saya bilang, nanti kamu kelihatan gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya bilang. Saya minta celana pendek aja. Jadi dari situ mama saya yaudah dibikinin celana pendek. Apa yang nguatin Bapak, Pak? Saya nggak mau beda gitu. Saya nggak mau tampil beda. Anak-anak pakai celana pendek, saya juga pakai celana pendek gitu. Saya nggak mau kelihatan beda. Jadi Bapak nggak mau dianggap berbeda dari yang lain walaupun emang kondisi fisiknya emang berbeda. Iya. Tapi Bapak tidak mau diperlakukan menjadi beda dari orang lain. Iya. Saya nggak mau. Saya bilang saya mau celana pendek aja. Ya udah kata mama saya, dibikinin celana pendek. Sekolah masuk, teman-teman ngelihat kan, wih, Ton, belum pernah ngelihat. Mereka selama ini lihatnya celana panjang. Ya, dan mereka pun ibarat kata masih belum pernah melihat secara physically bahwa emang kaki palsu kayak gimana. Iya, belum secara utuh. Begitu saya celana pendek, mereka lihat jelas kan, mereka sentuh, mereka apa gitu. Terus untuk jaga keseimbangan saya, mama saya suruh saya pakai tongkat, pegang tongkat satu. Karena lingkungan sekolah SD kan masih banyak lari apa, takut ketabrak, kata mama saya, bawa tongkat. Ya udah, bawa tongkat. Ya itu. Pertama celana pendek ya mereka, Ton, coba pegang ya. Ya pegang aja, saya bilang, pegang. Pencet. Ya pencet. Namanya teman-teman kan, pencet ya Ton, ya pencet. Nggak apa-apa kok, nggak sakit, saya bilang. Udah. Lama-lama mereka udah biasa, ya udah. Karena pertama aja mereka lihat, begitu bentuknya. Tapi gimana Bapak bisa kuat, Pak? Maksudnya kan nggak semua orang dengan amat sangat mudah bisa menunjukkan bahwa dirinya kurang. Bahkan kita pun aja mungkin yang tidak di posisi Bapak sebagai difabel, tapi mungkin kayak, aduh, gue kan kayak gini, kurang inilah, kurang ganteng, kurang ini. Kayak gue kan badannya harus lebih kurus, lebih ini aja. Kadang-kadang nggak pede. Iya kan? Iya. Memang untuk kondisi saya ini ya kita harus nerima. Ya kita terima, memang kita begini gitu. Apa yang harus kita ubah? Nggak ada yang bisa diubah. Ya kan? Kondisi saya udah seperti ini, kenapa harus diubah? Nggak ada yang bisa diubah. Just the way you are. Memang ya butuh waktu untuk proses penerimaan, penyesuaian, semuanya butuh waktu. Gitu. Apa yang menguatkan Pak Tony dari setiap perjalanan dalam hidup, dari masih muda bisa menerima keadaan sampai akhirnya bisa kuliah dan segala macam, apa yang selalu menjadi pegangan Pak Tony bahwa gue harus bisa, gue sama kayak orang lain?
Saya percaya itu Tuhan yang bantu. Satu, Tuhan bantu. Kedua, orang tua saya. Waktu saya setelah amputasi, sebelum diamputasi saya bisa naik sepeda. Setelah diamputasi, saya pulang sekolah, saya duduk di teras, saya liatin sepeda, saya lihat sepeda ini, saya dulu bisa, saya liatin gitu. Kayaknya saya masih bisa di naik sepeda, saya bilang. Jadi saya pakai tongkat, saya jalan ke dapur, saya bilang sama mama saya, "Ma, kayaknya saya masih bisa naik sepeda." Wow. Dan mama saya support, kata dia, "Kamu memang masih bisa, kayaknya bisa deh. Ya udah, kalau mau naik sepeda naik." Jadi saya nggak pernah dilarang. Saya mau lakukan apa, ya udah, selama itu nggak berbahaya kan. Ya udah, jadi saya pergi keluar, saya ambil itu sepeda, saya dorong. Coba dorong, cara goesnya gimana nih ya? Saya dorong dulu. Saya duduk di sepeda, saya pakai kaki kiri, saya dorong. Saya dorong. Terus saya pikir, oh pedalnya coba saya naikin. Saya dorong, saya goes, satu kayu dapat. Coba lagi. Lama-lama, akhirnya saya saat pedal di atas, saya tekan. Pas saat sedal di bawah, saya congkel. Pakai kaki kiri, saya congkel ke atas, saya kayu lagi, saya congkel jadi lagi. atas bawah gitu. Iya, saya congkel, saya coba, wah bisa, akhirnya naik sepeda bisa. Udah. Nah, ya tentu begini ini keluarga ya, yang orang terdekat pasti keluarga. Mama saya tuh tetangga pergi berenang, nawarin, "Mau ikut gak?" Nanyain saya, "Kamu mau ikut gak berenang?" Dia nggak pernah mikirin saya bisa apa nggak. "Kamu mau ikut gak berenang?" "Mau lah, nyobain." Ikut saya pergi berenang. Jadi tiap minggu pergi berenang, main. Awalnya hanya main air. Lama-lama saya bisa berenang. Hah? Bisa. Saya semua gaya bisa berenang. Saya waktu SMA di sekolah olahraga saya nggak ikut. Oke. Tapi ada ekskul renang. Jadi saya ekskul renang. Saya pernah ngewakilin sekolah ikut lomba renang. Wah. Ya, antar SMA ya, antar SMA. Seingat saya itu kalau nggak salah lumayan 34 peserta, saya masuk ke 7. Wow. Ya, saya masuk ke 7 karena saya yang tadi kamu bilang berbeda. Ya. Dari yang lain, walaupun saya ke-7 saya dikasih piagam penghargaan. Karena bertanding dengan orang yang semua dengan kondisi. Iya. Ya. Dikasih penghargaan, ya cukup membanggakan juga ya. Pas waktu upacara dipanggil ke depan, padahal nggak juara. Cuma dapat piagam. Jadi disuruh maju juga, dikasih piagamnya. Dan satu hal itu saya lihat sederhana ya, tapi waktu saya jalan-jalan ke mall ya, saya ketemu satu orang, cowok. "Kak Tony ya?" Saya nggak kenal ini orang. Saya bilang, "Iya." "Siapa ya?" Saya bilang. "Enggak, kakak nggak kenal saya. Saya waktu itu lihat lomba renang. Kakak lomba renang. Saya jadi fans," katanya. Ya, mungkin ya itulah dari apa yang saya lakukan mungkin membuat dia ada semangat baru buat dia. Jadi dia makanya mengingat kayak saya ada hal-hal yang membuat saya kesulitan yang tadi memalukan, ingat. Hal yang membahagiakan biasanya kita ingat gitu. Nah, tapi gini Pak, di luar sana mungkin juga banyak orang yang masih belum bisa menerima. Atau mungkin sering berkata kayak gini, "Tuhan kenapa saya? Kenapa harus begini? Kenapa kondisi saya beda?" Bagaimana kita bisa, mungkin kalau tadi kita sempat ngobrol bahwa di luar sama Pak Tony bahwa bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Iya kan? Iya. Sebenarnya pertanyaan itu kalau menurut saya juga sama. Saya juga sempat nanya dulu. Dulu saya sempat pernah nanya. di posisi itu juga berarti? Iya, pernah. Pasti awal-awal kita pasti, kok saya sih Tuhan? Kenapa saya mesti begini gitu? Iya. Itu saya juga alamin gitu. Cuman coba kalau saya ya mungkin ya
cari Tuhan, ya. Cari Tuhan, terus kita dari situ nanti Tuhan bisa kasih jalan. Gimana kita bisa ketemu jati diri kita. Oke. Ya. Pertama yang tadi saya bilang, ya saya sempat yang tadi berpikir, loh kita ini nggak bisa kita ubah. Jadi bisa dikatakan bahwa masalah apapun yang kita terima, di luar kita ngomong masalah sekarang kondisi fisik apapun sekarang, mungkin banyak orang yang dari kondisi sekarang juga mungkin yang tadi kerja menjadi tidak kerja, yang tadi ada pemasukan menjadi pemasukan yang berkurang, ada mungkin yang akhirnya ditinggal pasangan, ada yang mungkin mendapatkan sakit penyakit ataupun itu, kita harus sadari bahwa hal ini emang udah nggak bisa kita rubah. Ada hal yang bisa kita ubah, ada yang nggak bisa kita ubah. Ada. Kayak kondisi saya udah begini, nggak bisa diubah. Apa yang harus dilakukan? Ya terima. Mau kita apakan? Iya. Iya. Kita nggak bisa apa-apa. Memang udah begini. Mau mikirin kenapa saya terus. Akhirnya nggak ngapa-ngapain. Itu mikirin aja. Nggak membuat kita juga jadi maju. Lebih baik mikirin apa yang bisa kita lakukan. Yang kayak saya pulang dari sana, di mana nih? Naik sepeda lu nggak bisa. Pikirin, oh coba bisa. Kan lebih enak bisa naik sepeda daripada nggak bisa naik sepeda. Oke, tapi gini Pak, yang berikutnya saya mau nanya bahwa saya sempat dulu juga nanya sama Pak Tony bahwa dengan kondisi Pak Tony sekarang pun juga memiliki keluarga, memiliki anak, terus habis itu juga mampu bekerja dan bersaing dengan orang-orang yang di dunia pekerjaan pun juga dengan kondisi normal. Dengan catatan lagi terakhir kalau salah Pak Tony juga bekerja di masih hubungan dengan international company juga berarti Pak ya? Ada joinan. Ada joinan dengan international company. So berarti kan persaingannya pun juga berarti kan ketat juga segala macam kan. Bagaimana juga Pak Tony bisa memberikan memiliki semangat, memiliki motivasi untuk gue harus tetap berusaha mengejar cita-cita gue. Gue nggak boleh merasa bahwa diperlakukan istimewa dari orang lain. Apa yang membuat Pak Tony terus juga kayak, oh ya harus maju terus nih saya? Iya, kita hidup di dunia ini, dunia yang bukannya mau nerima kita, oh iya kamu orang difabel, jadi kamu saya kasih spesial, bukan seperti itu. Orang nggak ngelihat itu. Saya dulu, saya bukan anak orang kaya, mama saya udah pesan, dia bilang, saya kuliahin kamu, itu modal kamu. Jadi saya dulu kuliah ke Jakarta itu sama-sama teman Lampung. Uang kiriman paling dikit saya. Dulu itu rata-rata mereka 500, saya 300. 300.000 untuk 1 bulan. Saya uang kos 175. Nah, udah tinggal sisa 125.000. Iya. Bagi selama sebulan. Saya tiap hari itu makan nasi tek-tek. Nasi tek-tek dulu itu 1.000 perak. 1.000 rupiah. Masih bisa hidup. Makan. Terus saya ada teman akrab. Dia bilang, mau nggak lu ditambahin? Gue yang ngomongin deh. Saya nggak tega minta ngomong. Jadi pas dulu itu telepon umum pakai kartu itu kan. Oh iya. Pakai kartu, lagi nelpon, teman saya teriak, si Tony uangnya kurang. Ngomong dari jauh. Mama saya denger, dia tanya, lu kurang? Iya, ditambahin 50.000, jadi 350.000. Nah dari situ ya udah, tapi saya enjoy aja. Teman-teman saya itu kiriman lebih banyak, tapi saya nggak pernah ngutang mereka ngutang saya. Nah itu setelah itu saya semester 5, saya kan pakai kaki palsu. Waktu itu saya ke kantor kaki palsu itu betulin kaki, terus saya ditawarin, kamu mau nggak bantuin di sini? Bantuin apa? Ya kamu pakai kaki palsu ntar unjukin. Kamu kuliah apa? Dia bilang kuliah accounting. Oh ya udah kalau nggak kamu pegang petty cash, kata dia. Oke. Sembari petty cash, sembari kamu ini.
Saya pikir ya lumayan juga nih, bisa saling menguatkan. Saya pikir ketemu yang senasib. Ya udah saya ikut. Oke. Saya ikut kerja di situ. Gaji 250.000, ya lumayan lah buat nambah-nambah. Saya pikir udah pergi jalanin, ya ketemu banyak senasib. Berarti dari situ juga Pak Tony juga belajar baru lagi di dunia ini bahwa ternyata nggak cuma saya doang berarti. Iya, banyak. Saya sempat ketemu yang jauh lebih dari saya. Ada satu, saya ingat itu satu cewek, kakinya satu normal, satu itu pendek, tangannya cuma ada 2 jari, dan tangannya itu pendek. Iya, saya pernah lihat tuh ya. Iya, tangannya cuma ada jari Jadi kecil jari, gitu. jari kecil 2 gitu. Iya, 2 kecil gitu, kayak jempol sama telunjuk atau apa gitu lah. Dan dia kalau jalan itu nggak bisa berdiri karena yang satu kakinya itu pendek. Jadi dia kalau jalan tuh jongkok. Jongkok. Karena yang ini pendek, jadi yang kanan ini harus nyesuaiin. Jadi dia begini di bawah. Oh. Jongkok gitu, jalannya jongkok. Nah itu dia pengen pasang yang untuk sebelah kanannya supaya pasang kaki palsu. Jadi dia jalannya bisa tinggi. Iya. Saya ngelihat dia, wah itu lebih hebat lagi dari saya. Dia ngelukis, mandiri, nyisir rambut. Saya bilang, nyisir rambut pakai apa? Pakai kaki, dia bilang. Hah? Pakai kaki dia nyisir rambut. Itu kalau saya nggak ada apa-apanya. Lihat dia jauh lebih hebat. Luar biasa, mandiri, ngelukis, dia hidup udah mandiri, benar-benar cari penghasilan sendiri, semua sendiri. Hebat. Jadi terkadang mungkin dari kita juga, mungkin apalagi yang di anak-anak muda sekarang, karena mungkin kita sering membandingkan diri kita dengan ada yang di atas, berarti sehingga akhirnya kita merasa kayak kurang, merasa kita jadi kayak lemah, merasa kita jadi kayak kenapa saya, padahal kalau kita lihat ada orang mungkin yang lebih susah dari kita, ada orang yang mungkin lebih mendapatkan cobaan lebih banyak, tapi nggak ngeluh mungkin Mbak, jadi di luar sana sebenarnya. Saya ngeliat Pak Tony aja itu benar-benar udah jadi apa ya, salah satu patokan saya untuk hidup, bahwa karena saya ingat banget pada saat waktu dulu saya ketemu Pak Tony, yang kita pelatihan di Bali, Pak. Iya. Yang kita pelatihan di Bali itu saya ketemu Pak Tony itu di pesawat sebenarnya. Iya. Awal ketemu di pesawat tuh saya masih cuman awal berpikir bahwa kayak oh ini bapak-bapak kayaknya asam uratnya parah banget kali ya. Karena mungkin jalannya makin jadi agak pincang gitu. Sampai akhirnya kita ketemu di hotel pun juga saya masih tetap berpikir, karena Pak Tony tidak menunjukkan diri untuk seperti kayak gue beda nih. Gue dikasih tetap ngobrol sama kita, tetap melakukan sosialisasi dengan ya seperti orang normal, tidak pernah menunjukkan bahwa saya beda, saya dikasihin enggak. Dan sampai akhirnya di pelatihan kita malam hari, saya ingat banget kita untuk pas kita di Firewalk itu, Pak Tony benar-benar sama sekali tidak ada rasa kayak oh ya gue beda, gue malu, gue mau sembunyiin, enggak. Pak Tony pakai celana pendek dan dilipat saja, dan akhirnya itu yang buat saya kayak wow. di saat saya dengan kondisi normal sering ngeluh, kenapa kok gini, ternyata ada orang di depan mata saya yang kayak ini orang nggak malu loh. Ini orang benar-benar tidak menutupi apa yang ada di dalam diri dia, kekurangan, di mana kekurangan itu yang langsung kelihatan. Di dalam diri, kalau kayak saya gini kan kadang-kadang kekurangan itu kan kadang-kadang menjadi seperti kayak kita membuat itu kan. Mengeluh, tidak bersyukur. Tapi kalau kayak tadi Pak Tony bilang bahwa ya kalau saya mau apa lagi? Udah begini. Sehingga jadi akhirnya berpikir lebih maju di situ tuh kayak saya nggak boleh ngeluh. Saya harus tahu bahwa hidup itu bagaimana. Akhirnya saya ngobrol Pak Tony bahwa saya ingat salah satu cerita yang Pak Tony ceritakan sama saya, yang bahwa ada bapak-bapak umur 60 Pak ya, 60 akhirnya dia dapat sakit dan diamputasi juga. Oh iya. Kata-kata itu yang saya benar-benar nggak akan pernah lupa. Pak Tony bilang bahwa Pak, Bapak masih untung bisa merasakan punya kaki itu 60 tahun. Saya 7 tahun. Di saat itu saya nangis, Pak. Maksudnya, gimana ya? Pak Tony di saat emang udah mendapat cobaan pun saja masih dapat melihat bahwa masih ada sisi positifnya loh dalam hidup ini. Bapak tuh masih lebih better loh dari saya. Iya, betul. Bahkan tadi Pak Tony pun cerita aja bahwa ternyata ada perempuan itu, Pak Tony masih bilang bahwa saya nggak ada apa-apanya. Itu orang lebih hebat lagi dari saya.
wow. Di saat kita banyak orang yang normal ngeluh, kalau doa pun juga kayak kenapa saya sedang berhadapan dengan orang yang diberikan sama Tuhan pelajaran hidup, mungkin kalau dari kita kayak jauh lebih berat dari saya mungkin. Sebenarnya kalau saya boleh share balik ke kita ya, berdamailah dengan diri sendiri, ya kan. Awal-awal butuh waktu normal, Itu wajar, wajar, betul. Kita namanya dapat musibah, dapat cobaan atau apa, ya wajar. Tapi jangan berlama-lama di situ. Kalau saya berpikir dari dulu begitu diamputasi mikir, saya kakinya cuma satu, jalan aja nggak bisa. Bagaimana mau lakukan yang lain? Ya udah selamanya saya di situ. Jalan aja nggak bisa, ini jalan aja nggak bisa. Ini saya bersyukur itu saya di lingkungan keluarga yang mensupport. Terus saya percaya itu bukan dari saya, Tuhan yang kasih kekuatan ke saya, sehingga saya bisa berpikir, orang lain bisa, ya udah coba aja, walaupun kita kondisinya normal, ya coba aja gitu. Jadi saya pergi sama teman-teman itu udah, teman-teman SMA itu udah biasa gitu. Mau pergi ke pulau, mau pergi kemana, lewat jembatan segala macam, naik kapal, lompat ke kapal apa, ya udah temen nggak ada bilang, yuk sini gua pegangin apa nggak, karena kita udah nganggap kita biasa, dia juga nganggap kita biasa. Nah, tapi memang kita harus sadar kita ada kekurangan, ada momen tertentu, waduh ini saya kayaknya nggak bisa nih. Saya butuh bantuan nih. Saya bilang sama teman saya, tolong dong, nih tongkat kamu pegangin ya, gitu. Mereka jalan, saya nggak bisa jalan, ya udah saya duduk ngesot aja. Pernah terjadi macam gitu, Pak? Iya pernah. Saya suruh dia, lu tolong pegangin tongkat gua. Dia pegangin tongkat, saya ngesot. Yang penting kan sama nyampe. Itu kita, maksudnya Tuhan udah kasih kita nggak ada kaki satu, punya tangan dua. Tangan dua ini memang peruntukannya untuk ngambil. Ya enggak juga gitu. Kalau kita butuh buat bantuan untuk berjalan, butuh tangan, ya boleh dipakai gitu. Jangan dibatasin tangan ini buat ngambil barang ini apa. Zaman dulu yang tadi saya bilang, ngepup, itu kan kloset duduk jarang sekali. Banyak kan jongkok. Kalau jongkok satu kaki gimana? Ya kita ada dua tangan. Tangan ini kan boleh dipakai. Pergunakan itu. Dan biasa kloset itu kan nggak pernah di kamar mandi di tengah-tengah, pasti di pinggir, entah sudut kanan lah, entah sudut kiri lah. Ya udah, kita ada tangan, kita pakai untuk nopang, ya pakai aja buat nopang. Jadi jangan dibatasin pikirannya, jangan dibatasin tangan hanya untuk ini ya. Ya jadinya begitu aja, kaki jatahnya buat jalan ya susah. Kita dipakai semua satu kesatuan, dikasih. Bisa kita lakukan? Ya bisa. Kayak nanjak apa tanah licin. Ada tangan, ya udah pakai tangan. Tangannya kotor dikit ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan fungsinya tercapai gitu. Kalau dari kesimpulan dari tadi Pak Tony cerita di terakhir ini, sharing yang terakhir Pak ini Pak Tony, bahwa yang kalau saya boleh simpulkan bahwa terkadang manusia itu terjebak dengan apa yang ada di kepalanya sendiri, membatasi diri dia sendiri. Iya, betul. Pada saat kita untuk mencoba untuk berpikir di luar dari jangkauan kita, berpikir kreatif, belajar untuk menerima, sebenarnya kita bisa lakukan apapun sebenarnya. Iya. Kadang-kadang kita membatasi diri, pengennya jadi orang lain. Sedangkan kita bisa jadi diri kita sendiri. Iya. Tinggal kita bagaimana keluar dari batas yang ada di dalam diri kita sebenarnya. Iya. Oke. Kayak, ya Tuhan tuh udah kasih setiap orang itu punya kemampuan masing-masing, dan itu berbeda-beda karena memang dunia ini butuh orang yang berbeda. Nggak bisa semua harus disamaratakan. Yang jadi masalah kan kita mau jadi seperti orang lain. Kayak saya kaki cuma satu, kita mau jadi seperti orang kaki dua. Ya nggak bisa.
Tapi aktivitasnya kita mau seperti orang kaki dua, ya bisa. Walaupun berbeda tapi tetap bisa kita lakukan. Oke. Terima kasih Pak Tony. Ya. Ini benar-benar saya berterima kasih banget Pak Tony hari ini juga datang sharing lagi. Yang saya harap adalah bahwa dari video ini semoga orang-orang di luar sana yang mungkin kejadiannya atau kondisinya sekarang itu sama seperti Pak Tony, atau bahkan mungkin ada orang yang sekarang lagi pusing bahwa kayak saya sekarang hidup harus gimana, ada down segala macam, bisa lebih semangat. Dan mungkin saya bisa tutup podcast kali ini dari kata-kata tadi Pak Tony, bahwa kita diciptakan sama Tuhan di dunia ini memiliki peran masing-masing. Yeah. Jangan menginginkan kita menjadi orang lain, tapi jadikan diri kita seperti yang terbaik dari diri kita. Yeah. Terima kasih Pak Tony udah datang hari ini, udah sharing. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bisa menguatkan hidup kalian teman-teman. Ya, amin, amin. Terima kasih. Ya, terima kasih.